Kenapa kabarnya? Baterainya? Habis baterainya? Cukup nggak? Semalam ya? Nggak dicas ya? Masih banyak? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang a'lam as-salaf atau a'immatul huda. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas satu imam yang sangat mulia, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Dia adalah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaid ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Zuhri, atau dikenal dengan Al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala. Imam Zuhri ini adalah seorang alim min ulama'il Madinah dan termasuk fuqahanya, ahli fikihnya kota Madinah. Dan banyak pujian para ulama yang mengalir kepada Imam Zuhri ini karena dia banyak meriwayatkan. Bahkan Imam Muslim memuji beliau dan mencantumkan riwayat Zuhri secara bersendirian. Ada sekitar 90 hadis yang dicantumkan Imam Muslim dalam sahihnya, semuanya bersendirian dari Zuhri dan semuanya qawi, hadisnya kuat. Lah, Imam Zuhri sendiri adalah orang yang pertama kali dawwanal ilma wa kutubahu. Betul-betul ilmu itu dijadikan sebuah tulisan, kemudian dicatat. Dan itu atas perintah daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, karena Imam Zuhri itu hidup di masa Khalifah Bani Umayyah sejak zaman Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian meninggal Abdul Malik ibn Marwan, diganti oleh Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian diganti lagi Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Artinya dia selalu dekat dengan Khalifah Bani Umayyah. Nanti bagaimana
Kok bisa dekat dia? Padahal kita tahu bahwa Zuhri itu ulama Madinah. Sementara Bani Umayyah itu berseberangan dengan orang-orang Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Sejak kecil beliau belajar dari para ulama di zamannya. Pertama, ada yang mengatakan bahwa beliau belajar kepada seorang alim tentang nasab. Jadi pertama kali yang dipelajari Imam Zuhri adalah nasab. Kemudian setelah itu, setelah beliau belajar nasab, kemudian beliau pun beralih tempat untuk bermulazamah bersama Imam Sa'id ibn Musayyib, pemimpin para tabi'in selama 8 tahun. Kemudian juga bersama ulama yang lainnya dari kalangan ulama-ulama Madinah. Lah karena kuatnya hafalan Imam Zuhri ini, sehingga dia akhirnya tercetak menjadi alimin ulama Madinah. Sehingga kemudian banyak sekali pujian-pujian para ulama setelahnya. Saya akan sebutkan dulu sebelum saya berkisah beberapa manaqib beliau. Bagaimana pujian para ulama kepada Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara pujian para ulama yang disebutkan di dalam kitab-kitab, di antaranya berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, ahsanun nasi hadithan wa ajwaduhum isnadan az-Zuhri. Manusia yang paling baik hadis, yang membawa hadis Nabi SAW dan yang paling indah secara nasad, secara sanad adalah Imam Zuhri. Ini pengakuan Imam dunia Imam Ahmad. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad, alimin ulama'il Misr. Beliau mengatakan, wa kana Zuhri askha man ra'aitu yu'ti kulla man ja'a wa sa'alah hatta idza lam yabqa indahu syai'un istaslafa wa kana yut'imun nas ats-tsarid wa yuskihim al-aslah. Zuhri itu orangnya paling dermawan. Dia akan memberi kepada siapapun yang datang dan meminta kepadanya. Sampai kalau tidak ada barang yang diberikan, maka dia pinjam dulu untuk memberi makan manusia dengan makanan yang enak, sarid, roti yang sangat enak, dan memberi minum dengan minum madu. Begitulah Zuhri. Selain daripada pakar di dalam ilmu hadis, tetapi dia juga orangnya dermawan. Coba bayangkan ada orang yang meminta, setiap orang yang minta dikasih. Kalau kita kan setiap orang yang minta dihalau kan itu. Beda. Ini setiap ada orang minta dikasih, kalau tidak punya dia pinjam sama orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah mengatakan dari Amr ibn Dinar, ma ra'aitu ahadan anas lil hadithi min az-Zuhri. Aku tidak pernah melihat orang yang paling pas nas hadisnya yang datang dari Nabi SAW melebihi Zuhri. Dan Amr ibn Dinar mengatakan, walaqad, kemudian jalastu Jabiran wa ibn Abbasin wa ibn Umar wa ibn Zubair fama ra'aitu ahadan asyaq lil hadithi min az-Zuhri. Padahal kata Amr ibn Dinar, aku pernah duduk bersama Jabir bin Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, maka aku tidak pernah melihat orang yang paling baik siak hadisnya melebihi Zuhri. Kemudian Muhammad ibn Sa'ad mengatakan, kana Zuhri thiqatun kathirul hadis
wal ilmi wal riwayah faqihan jami'an. Zuhri itu orangnya thiqah, banyak hadisnya, banyak pengetahuannya, banyak riwayatnya, dan dia seorang faqih yang luar biasa. Bahkan Anas ibn Malik, kalau sudah dipuji oleh Imam Malik yang sangat mengagungkan hadis Nabi SAW, cukuplah kehebatan dan kemuliaan Zuhri ini. Kata Anas, ma adraktu bil madinati faqihan muhaddithan ghaira wahidin faqultu lahu man hu faqala Ibnu Syihab az-Zuhri. Aku telah mendapatkan di Madinah itu banyak orang faqih, banyak orang yang ahli hadis, bukan hanya satu. Akan tetapi saya kagum dengan seorang Ibnu Syihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala belajar kepada beberapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga beberapa kalangan para tabi'in, maka mulailah kemudian dia rihlah, melakukan perjalanan ke mana? Ke Syam. Lah, kemudian setelah sampai di Syam ada kisah yang menarik. Kisah menarik. Dan disinilah sejarah Imam Zuhri kemudian terkait dengan Khalifah Bani Umayyah, para khulafa Bani Umayyah. Padahal kita tahu bahwa sekali lagi antara Syam dan Madinah itu enggak akur, ya. Karena memang Madinah lebih kepada Ali radhiyallahu an, sementara Syam lebih kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sejarah dulu. Sampai kepada anak cucunya terjadi khusumat, terjadi permusuhan sampai Ali radhiyallahu an itu dicela habis-habisan. Dicela habis-habisan. Sampai ada satu kisah menarik. Sebelum saya kisah bagaimana keterkaitan Imam Zuhri ini dengan Bani Umayyah. Jadi Imam Zuhri ini suatu ketika masuk kepada salah satu khalifah Bani Umayyah. Lah ketika itu di mana Imam Zuhri ini berdua bersama Urwah ma'ruf bersama salah satu kawannya. Jadi Imam Zuhri dipanggil oleh sang khalifah bersama Sulaiman ibn Yasar. Jadi dia dan Sulaiman ibn Yasar dipanggil sama khalifah. Ketika itu khalifah bertanya tentang ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Jadi ada kasus di zaman Rasul tentang hadisatul ifki namanya. Hadisatul ifki ini bicara tentang tuduhan Ummul Mukminin dituduh berzina. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Nur sebagai berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan itu. Kemudian Allah menurunkan walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim. Dan orang-orang yang memicu fitnah ini maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah ini khalifah ini pertama bertanya kepada Sulaiman ibn Yasar. Ya Sulaiman, kata khalifah, ma ra'yuka fi hadhil ayat? Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Siapa yang dimaksud kibrahu di sini? Maka Sulaiman ibn Yasar mengatakan dia adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Ra'sul Munafiqin. Maka khalifah bangkit kemudian marah dan mengatakan kadzabta, dusta kamu. Kibrahu di sini adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Dia ingin mencela Ali masalahnya. Karena memang orang-orang Bani Umayyah tidak suka dengan Ahlul Bait. Kadzabta, dusta kamu.
itu bukan Abdullah ibn Ubay bin Salul, tapi yang dimaksud Ali bin Abi Thalib. Sulaiman ibn Yasar ketika itu hanya ngangguk-ngangguk saja. Kata Sulaiman, itulah yang saya ketahui wahai khalifah, dan engkau punya pengetahuan sendiri. Akhirnya khalifah melirik Imam Zuhri dan mengatakan, ya Zuhri, ma ra'yuka fi hadil ayat? Wahai Zuhri, apa pendapatmu dengan ayat ini? Maka Imam Zuhri mengatakan, seperti yang dikatakan Sulaiman ibn Yasar, yang dimaksud adalah Abdullah ibn Salul ibn Sabah, tokoh munafik Madinah. Dialah yang awal memerciki api fitnah terhadap Ummul Mukminin. Lagi-lagi khalifah bangkit mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Ketika khalifah bangkit kemudian mengatakan kadzabta kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri ini, Zuhri pun bangkit. Subhanallah, berani dia depan khalifah. Kemudian dia mengatakan kepada sang khalifah, ya, dan mengatakan, ya khalifah, wallahi demi Allah, lau anna munadiyan minas sama yunadi annal kadhiba halalun ma kadzabtu. Khalifah, kalau seandainya demi Allah ada penyeru yang datang dari langit menyeru kepadaku, sesungguhnya dusta itu halal, aku tidak akan berdusta. Kemudian dia mengatakan, ya khalifah, haddatsana Alqamatu wa urwatun anna alladhi tawalla kibrahu huwa Abdullah ibnu Salul ibn Sabah. Kata Imam Zuhri, wahai khalifah, wallahi seandainya ada penyeru yang menyuruh dari langit, berdusta itu saya tidak akan berdusta. Telah menceritakan kepadaku Alqamah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id dan Urwah bin Zubair bahwa yang dimaksud alladzi tawalla kibrahu, yang membuat percikan api fitnah itu adalah Abdullah ibn Salul ibn Sabah. Ketika Zuhri marah, khalifah yang takut terbalik. Khalifahnya yang takut. Karena sangat memiliki pamor yang luar biasa Imam Zuhri. Akhirnya didekati Imam Zuhri oleh khalifah, dipeluknya. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, kenapa kemudian Imam Zuhri bisa dekat dengan Bani Umayyah? Padahal Bani Umayyah musuhnya Ahlul Bait. Di zaman itu makanya di mimbar-mimbar di Syam itu, apabila selesai khutbah Jumat, mereka akan melaknat Ali dan keluarganya. Baru di zaman Umar bin Abdul Aziz, lafaz-lafaz laknat itu dibuang. Kemudian diganti dengan bahasa yang lain. Kata Umar bin Abdul Aziz, kenapa kalian melaknat Ahlul Bait? Tidakkah kalian ganti dengan lafaz innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Akhirnya perkataan Umar bin Abdul Aziz ini sampai hari ini dibaca oleh para khatib untuk mengganti celaan Ali kepada lafaz yang lainnya. Lah, ketika kemudian Imam Zuhri ini sudah menyerap ilmu ahli Madinah, kemudian dia ingin rihlah. Kemana? Ke Syam. Ya, ingin rihlah ke Basrah sana. Karena ketika itu pusat ibu kotanya di sana. Maka berangkatlah Imam Zuhri menuju ibu kota di Syam. Ketika sampainya kemudian di Damaskus, ya, di Syam sana, kemudian dia masuk ke Masjid Jami Al-Umawi di waktu sahur. Bayangkan, waktu sahur mungkin jam 3:30 gitu kan. Ya. Maka lihat manusia berjubel. Rupanya di situ ada Qabisah ibn Du'ab. Qabisah ibn Du'ab itu termasuk wazir, termasuk menteri agamanya mungkin bagiannya, yang selalu memberikan fatwa qadhinya kepercayaan Abdul Malik ibn Marwan. Bayangkan ada ta'lim di waktu sahur. Sekarang ta'limnya pada maghrib, pada subuh, ini ta'lim waktu sahur. Bayangkan, apa enggak hebat tuh orang dulu itu kalau belajar itu. Coba saya buka ta'lim jam 3 gitu, kira-kira ada yang datang enggak?
banyak, tapi jin-jin hutan Jabalur, jin-jin hutan Jabalur itu yang datang ke sini ya. Kalau manusia ya ngorok semua ya. Dibangunkan saja susah, apalagi suruh ngaji. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini majlis di waktu sahur bayangkan, ngaji. Jadi kaget ini, kok ada majlis di waktu sahur pula kan gitu. Akhirnya Imam Zuhri ini, cobalah dia masuk ke Masjid Umawi ini, dia duduk di situ. Rupanya di situ yang sedang memberikan ceramah adalah qadhinya, orang kepercayaannya Abdul Malik ibn Marwan, namanya Qabis ibn Du'ab, seorang alim besar di Syam. Ya. Lah ketika itu karena ada orang baru, jadi murid-muridnya Qabisa ini heran. Kemudian bertanya kepada Zuhri, min aina anta, dari mana kamu? Dia mengatakan, saya dari Madinah. Saya putranya ini, nasabnya ini begini-begini, kenalan gitu. Kemudian dia mengatakan, hal indaka ilmun, apakah kamu punya ilmu? Kata Zuhri, na'am, ya, saya belajar kepada Sa'id bin Musayyib, saya belajar kepada Anas bin Malik, saya belajar kepada para sahabat, ya kan. Akhirnya kemudian orang-orang itu mengatakan, wahai Zuhri, ma hukmu an ummil walad? Wahai Zuhri, bagaimana pendapat tentang hukum permasalahan ummul walad? Ummul walad itu adalah seorang budak yang digauli tuannya kemudian punya anak. Anaknya kan merdeka. Bagaimana hukumnya ini? Kemudian mereka mengatakan, sungguh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan sudah bertanya kepada Qabisah guru kami, tapi dia tidak tahu. Dan kami pun bertanya, dia pun tidak tahu. Maka Zuhri kemudian menjawab dengan fatwanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia memberikan fatwa dengan mengambil fatwa daripada Umar bin Khattab tentang hukum ummul walad. Wah, ta'ajjaban nas, manusia heran dengan luasnya pengetahuan. Maka setelah kemudian Zuhri menjawab, maka orang-orang pun mendatangi Qabisah dan menceritakan ada tamu namanya Ibnu Syihab Zuhri, dia seorang alim. Maka akhirnya Qabisah menghentikan kajian, kemudian mendekati Zuhri dan bertanya beberapa persoalan agama yang dia tidak tahu dan Zuhri tahu. Takjublah di situ Qabisah ibn Du'ab, padahal itu satu-satunya orang alim di Syam ketika itu. Dari situlah setelah sholat subuh, maka kemudian Qabisah menjanjikan dia mengajak kepada Abdul Malik ibn Marwan khalifah. Diajak kepada Abdul Malik ibn Marwan sang khalifah. Kemudian dikenalkan ini Zuhri dari Madinah, sebutkan. Ya. Ketika Imam Zuhri menyebutkan guru-gurunya, siapa gurumu? Sa'id bin Musayyib. Siapa gurumu lagi? Abu Bakar ibn Harith. Kemudian terus disebutkan, lah Abdul Malik ibn Marwan itu dulu sebelum terfitnah menjadi khalifah, dia seorang fuqaha Madinah masalahnya. Abdul Malik ibn Marwan itu ulama sebelum menjadi khalifah masalahnya. Dia ulama Madinah, jadi kenal siapa Sa'id ibn Musayyib, ya kan? Kemudian para fuqaha Madinah, karena dia sendiri fuqaha Madinah masalahnya sebelum menjadi khalifah. Dia takjub, akhirnya dia bertanya tentang berapa soalan dan dijawab oleh Zuhri. Takjublah di situ sang khalifah. Ya. Lah dari situlah kemudian bertanya soal waris, ya bertanya macam-macam. Maka sejak itulah maka akhirnya sang khalifah tertarik dengan Zuhri. Kemudian sang khalifah meminta agar Zuhri selalu dekat dengan dia, menjadi penasehatnya. Sejak itulah Imam Zuhri dekat dengan Khalifah Bani Umayyah. Makanya ketika dia meninggal, kemudian datang Al-Walid ibn Abdul Malik, kemudian Sulaiman ibn Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, sampai kepada Yazid ibn Abdul Malik dan wafat di zaman Yazid, maka Imam Zuhri selalu dekat dengan Khulafa Bani Umayyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Zuhri di antara syuyukhuhu wa talamidhuhu, di antara syekhnya di antaranya adalah Sahal ibn Sa'ad, seorang sahabat Nabi, Anas ibn Malik, kemudian As-Sa'ib ibn Yazid, Abdullah ibn Tha'labah ibn Sughair, kemudian juga Malik ibn Uwais, Sa'id ibn Al-Musayyib, dan ini yang paling lama. Dia bermajlis banyak mengambil istifadah ilmu itu dari Sa'id ibn Musayyib. Dan Sa'id ibn Musayyib itu
menikah dengan salah satu putri daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dia adalah kibarut tabi'in, bahkan sayyidut tabi'in. Ma'ruf, mertuanya Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah radhiyallahu an? Tentu dia akan mendapatkan banyak ilmu dari mertuanya. Lah, 8 tahun Imam Zuhri ini belajar kepada Sa'id ibn Musayyib. Kemudian belajar kepada Alqamah. Alqamah ma'ruf, imamatud dunya. Urwah bin Zubair, itu kan ulama-ulama hebat di zaman itu. Abu Idris Al-Khawlani, Qabisa ibn Du'aib, Abdul Malik ibn Marwan. Sampai dia belajar juga kepada Abdul Malik ibn Marwan, padahal khalifah itu. Salim ibn Abdullah, dan begitu seterusnya. Dan murid-muridnya, di antaranya Atha bin Abi Rabah. Ma'ruf, menjadi alim ulama besar, Atha bin Abi Rabah. Amr ibn Dinar, Qatadah ibn Di'amah, Zaid ibn Aslam, kemudian Ayub As-Sikhtiyani, Yahya ibn Said Al-Ansari, Abu Zinad, Saleh Al-Kisani, Uqail Al-Khalid, Muhammad Al-Walid Az-Zubaidi, Muhammad ibn Abi Hafsah, dan banyak sekali ya, yang menjadi murid di antaranya Imam Auza'i, Syuaib ibn Abi Hamzah, Imam Malik, Imam Laits. Itu semua adalah murid-murid daripada Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala. Lah, Imam Zuhri ini banyak sekali perkataan-perkataan mutiara yang banyak diambil para ulama. Di antaranya adalah beliau mengatakan, istaghfiru min syai'in la tamussuhun nar. Perbanyak oleh kalian melakukan sesuatu yang api neraka tidak menyentuhnya. Qila wa mahu, apa itu yang dimaksud wahai Zuhri? Maka Imam Zuhri mengatakan al-ma'ruf, kebaikan. Al-ma'ruf, kebaikan. Makanya Rasul mengatakan apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Karena terkadang amalan yang kecil itulah menjadikan bab min abwabil jannah. Pintu dari pintu-pintu surga. Sampai ketika ada seorang dai dengan kepiawaian bicaranya, orator, banyak orang dapat hidayah karena dai ini, karena seorang ulama ini. Ketika sebelum wafatnya dia bermimpi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikatakan kepadanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu? Maka sang duat, sang dai ini mengatakan, Ghafarallahu, ghafarali Rabbi, ghafarali Rabbi. Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dia mengatakan, apakah lantaran engkau berdakwah ke sana kemari banyak orang yang dapat hidayah karena lisanmu? Dia mengatakan, lah, bukan itu. Kemudian dikatakan, dengan apa Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka dia mengatakan, bidinarin tasaddaqtu bihi. Bidinar tasaddaqtu bihi, dengan 1 dinar yang pernah aku sedekahkan dengan ikhlas. Rupanya bukan karena dakwah dia, tapi karena keikhlasan sedekah 1 dinar itulah yang menjadikan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sama dengan kisah Zubaidah, salah satu istri Harun Ar-Rasyid. Zubaidah ini dikenal sampai hari ini. Istri Harun Ar-Rasyid namanya Zubaidah sangat dikenal di Saudi. Antum kalau berangkat ke Saudi, kemudian bertanya tentang Ainuz Zubaidah, mata airnya Zubaidah, semua orang Saudi tahu. Ya, Ainuz Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Kenapa kemudian disebut Ainuz Zubaidah, mata airnya Zubaidah? Karena di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, ini istrinya Zubaidah ini, dia haji, dia melihat banyak orang yang mati kehausan. Jamaah haji yang ribuan dari mana-mana itu banyak orang yang mati kehausan. Akhirnya kemudian dia minta kepada suaminya untuk menginfakkan seluruh hartanya. Gelangnya, emasnya, tasnya, bajunya, sendalnya, semua kalau bahasa kita ya. Ya, semuanya. Kemudian dananya disumbangkan untuk membuat mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Sehingga akhirnya banyak jemaah haji yang bisa minum dari mata air itu. Sehingga mata air itu disebut Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Dikisahkan tentang Zubaidah ini, ketika dia meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dia pun tersenyum dan tertawa. Maka dikatakan kepada Zubaidah, "Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah?" Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafarali Rabbi." Allah telah mengampuni dosa-dosaku.
Maka dikatakan kepada Zubaidah, Abi ainin amiltiha ya Zubaidah. Apakah lantaran kau sudah membuat banyak mata air, ribuan jemaah haji minum dari mata airmu? Kata Zubaidah, al-ain wa mal-ain. Bukan karena mata air. Tetapi kata Zubaidah, bi raq'ataini uhafidhu alaiha fi jawfin minal laili. Karena 2 rakaat yang kujaga setiap malam dan tidak pernah kutinggalkan. Dari sini menunjukkan apa? Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itulah penyebab masuk surga. Bukan yang besar. Makanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki, walaupun tidak banyak, bantu manusia. Kalau seandainya Anda jalan kaki dari sini ke rumah, kemudian ada batu di jalan, kenapa tidak Anda ambil kemudian disingkirkan ke pinggir? Apa susahnya? Ya. Atau ada paku, ya antum ambil kalau ada dompet aja. Nampak dompet, baru diambil. Ya, kalau nampak paku, malas kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara perkataan beliau mengatakan malam yamna'hul halalu syukruhu lam yaglib halalu sabruhu. Barang siapa yang tidak mencegah yang halal, kemudian dia bersyukur karenanya, maka dia tidak akan terkalahkan dengan kesabarannya. Maksudnya, orang yang selalu bersyukur karena kehalalannya, maka dia akan tetap bersabar dalam mencari rizkinya. Karena kita tahu bahwa di zaman sekarang orang yang mencari yang halal itu sedikit dan kebanyakan orang yang mengambil yang haram. Kemudian juga dikatakan ma'ubidallahu bisyai'in afdal minal ilmi. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan diibadahi dengan ilmu. Ya, karena ilmu itu wasilatun likulli fadilah. Ilmu itu jembatan mendapatkan keutamaan. Makanya kalau ada orang solat berdua begini, yang satu solat karena ilmu, yang satu solat karena taklid. Ya, karena tengok orang ruku ikut ruku, tengok orang sujud ikut sujud, tengok orang tasyahud ikut tasyahud. Tapi yang satu ini solatnya betul-betul takbiratul ikhram karena dia membaca Nabi seperti itu. Ketika ruku karena Nabi melihat membaca seperti itu. Dan begitu seterusnya. Jadi yang satu solat karena ilmu, yang satu solat karena taklid. Kata para ulama, yang solat karena ilmu dapat pahala. Yang solat tanpa ilmu dia dapat capek dengan gerakannya. Dalilnya, ketika orang-orang yang di kuburan ditanya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, maka orang yang berilmu bisa jawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam adalah agamaku. Tapi orang jahil, dia tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Aqulu kama qalan nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Dia taklid tidak tahu, akhirnya disiksa sampai kiamat. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, makanya Imam Zuhri mengatakan ma'ubidallahu bisyai'in afdal minal ilmi. Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal dibandingkan dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Imam Zuhri rahimahullahu taala adalah imam yang sangat agung karena juga waktu yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Imam Zuhri kemudian wafat di masa Khalifah Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.